Pernah nggak? Udah ngajar dengan rapi, tapi murid tetap bengong. Mungkin bukan materinya, tapi prinsip dan asas pembelajaran kita yang belum kita pahami. Maka dari itu, yuk kita bedah bareng. Definisi singkat. Prinsip merupakan pegangan umum yang memandu kegiatan belajar mengajar ke arah dan filosofi. Sedangkan asas merupakan ketentuan dasar praktis yang memastikan kegiatan belajar efektif di lapangan. Bayangin, prinsip itu kompas, asas itu langkah kaki. Jadi, kompas itu buat ngarahin kita dan langkah kaki buat bikin kita lebih maju lagi. Berikut merupakan 5 prinsip pembelajaran beserta contohnya. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Peserta didik bisa memilih topik proyek, sedangkan guru sebagai fasilitator. Yang kedua, aktif dan konstruktivistik. Contohnya, melakukan diskusi, eksperimen, agar peserta didik bisa membangun pemahaman, bukan sekedar menyerap. Yang ketiga, kontekstual dan bermakna. Contohnya, matematika pakai studi kasus dengan harga pasar lokal. 4. Komunikatif dan kolaboratif. Contohnya, jigsaw, debat mini, dan pair teaching. Dan yang terakhir, itu ada umpan balik dan penilaian cepat. Contohnya, portofolio, rubrik proyek, dan feedback cepat dan spesifik. Nah, ada tambahan penting nih, inklusif dan diferensiasi materi, waktu, dan cara tugas harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Sekarang, mari kita bahas 8 asas pembelajaran beserta indikator praktisnya. Satu, kesiapan atau readiness. Indikator, apersepsi dan tujuan jelas di awal. 2. Perhatian atau attention. Indikator, hook, variasi metode, pertanyaan tingkat rendah sampai tinggi. 3. Keaktifan atau activity. Indikator, 70 atau 30 siswa lebih banyak kerja atau berbicara daripada guru. 4. Motivasi dan penguatan. Indikator, relevansi tugas ditambah penguatan positif atau umpan balik yang cepat. 5. Pengulangan dan latihan atau praktis. Indikator, spiral review, kuis singkat, latihan terjadwal. 6. Perbedaan individu atau individual differences. Indikator, diferensiasi konten, atau proses atau produk. 7. Transfer belajar. Indikator, tugas terapan lintas konteks seperti sekolah, rumah, atau komunitas. 8. Keterhubungan atau kontekstual, correlation, indikator, hubungkan mapel dan kehidupan nyata. Kalau 8 asas ini diterapkan, maka proses pembelajaran akan tercapai. Berikut merupakan studi kasus mini yang memadukan antara prinsip dan asas dengan topik literasi data sederhana di SMP. Tujuan, siswa bisa membaca grafik sederhana soal konsumsi air rumah tangga. Langkahnya, yang pertama, kesiapan. Apersepsi, seperti tagihan air kalian naik atau turun. 2. Perhatian, tampilkan grafik real atau kontekstual. 3. Keaktifan, buat kelompok kecil analisis grafik yang berbeda. 4. Motivasi, hubungkan ke cara menghemat air di rumah. 5. Pengulangan, kuis 5 soal kirat tentang jenis grafik. 6. Perbedaan individu, pilih tugas atau poster atau video 1 menit atau infografis. 7. Transfer, siswa bandingkan data sekolah versus rumah. 8. Umpan balik autentik, rubrik yang jelas, komentar spesifik per karya.
Hasilnya bukan cuma hafal jenis grafik, tetapi juga bisa dipakai untuk keputusan harian. Ringkasnya, prinsip itu arah. Terdapat 5 prinsip yaitu berpusat pada peserta didik, aktif, kolaboratif, kontekstual, autentik, dan inklusif. Asas adalah langkah yang mencangkup kesiapan, perhatian, keaktifan, motivasi, pengulangan, diferensiasi, transfer, dan korelasi. Kalau ragu, tanyakan apakah kelas ini sudah relevan dengan prinsip dan asas, atau apakah siswa cukup aktif di kelas, atau apakah ada umpan balik secara nyata. Kalau bermanfaat, like, share, dan tulis topik yang mau kita bedah berikutnya ya. Sampai jumpa.